Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5 beserta rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya banggakan. Yang saya hormati Bu Dirjen serta Bapak Dirjen beserta Bapak Direktur serta seluruh jajaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang hadir pada rapat hari ini. Luar biasa ya, saya pikir masukan dari beberapa anggota Komisi 5 sangat-sangat luar biasa dan saya memaknai itu sebagai bentuk kecintaan kita semua pada desa. Tulis saja lah. Ya, bicara desa ini bicara lagu-lagu kita waktu sekolah dulu ya. Bagaimana memang desa itu kita cintai ya. Tempat ayah bunda, tempat handai tolan, sehingga memang masukan dan konsentrasi teman-teman begitu luar biasa terhadap Kementerian Desa, PDT dan Trans ini. Kalau saya sih melihatnya memang permasalahan utamanya tentu ada pada struktur Kementerian Desa memang yang gembung, tetapi dengan jumlah desa dan segala permasalahannya dan berikut ada undang-undang khusus sebenarnya nggak masalah gembung. Masalahnya yang nggak ada uangnya, terbatas gitu. Kalau uangnya banyak seperti kementerian lain, saya pikir tidak diragukan lah kawan-kawan di Kementerian Desa ini untuk mengkrit kegiatan gitu ya. Sehingga menurut saya sih memang permasalahan ini harus menjadi realitas gitu, disadarin oleh kawan-kawan Kementerian Desa sehingga dari isu strategis ya, kemudian menjadi skala prioritas itu harus benar-benar sehingga pemerataannya tuh dapat. Ya, saya lihati beberapa dirjen memang mau nggak mau ya udah nggak masuk gitu dari sisi perencanaan. Ada yang sifatnya satu kegiatan hanya mencakup satu kabupaten, 2 kabupaten di tanah air gitu. Jadi udah seperti program Pak Bupati dan lain-lainnya. Jadi maksud saya ini sehingga harus benar-benar dilihat di sini skala prioritas terkait dalam menyusun program untuk tahun 2022. Nah, kalau saya melihat memang isu-isu strategis desa ini kan dari sisi konektivitas, makanya tadi ada jalan, jembatan, itu penting, apalagi misalnya di kawasan transmigrasi ya, yang bisa bangun jembatan situ ya, saya pikir Dirjen Transmigrasi sangat ini, karena pasti pemerintah daerahnya tuh ogah-ogah juga dia, dengan keterbatasan APBD. Kemudian SDM, kalau SDM desa memang dianggap isu strategis ya kegiatannya juga mengarah ke sana, peningkatan kapasitas dan lain-lainnya. Pesan yang ingin saya sampaikan di sini juga terkait dapil saya. Di tengah keterbatasan itu saya juga kritiknya kecil sekali Kaltim ini. Hitung tiap tahunnya tuh 10 miliaran saja. Saya minta tolong untuk Kementerian Desa. Kita di sana ada 841 desa, 128 masih tertinggal, 4 desanya bahkan sangat tertinggal. Di sana juga ada kawasan transmigrasi di Pasir, di Kutai Timur. Yang perlu dipahami desa di Kaltim beda loh dengan desa di Jawa. Kalau di desa di Kaltim atau di provinsi lain benar-benar desa. Ya. Kalau saya pernah ke desa di Jawa ya udah kayak ibu kota kecamatan kalau di provinsi, sehingga orientasi dalam menyusun perencanaan program selalu ingat Kaltim gitu, selalu ingat Irwan gitu ya, ibu-ibu, Pak Eko, Pak Direktur. Kaltim ini kontribusinya besar terhadap Republik ini, tapi saya nggak terlalu malas saya ngomong kontribusi ini karena kita NKRI
harga mati gitu. Tapi tolonglah di tengah keterbatasan ini harus rasional juga gitu menyusun program untuk Kaltim ini. Nah, mungkin saya mulai dari yang rame tadi, Direktorat Percepatan PDT. Memang banyaknya subdit gini membuat adanya overlap ya yang disampaikan teman-teman tadi, sehingga menurut saya sih harus fokus saja. Misalnya di desa itu apa sih yang memang mayoritas permasalahannya. Menurut saya sih kalau sektor pertanian kan 82% kan desa itu masalahnya adalah sektor pertanian, daripada melintas kemudian ke kesehatan, LHK, lingkungan hidup, kehutanan. Lebih baik fokus pada peningkatan sektor pertanian. Nah, untuk yang tadinya itu kolaborasi saja dengan kementerian-kementerian terkait, ya, untuk misalnya rehabilitasi mangrove, karena RHL itu besar sekali anggarannya di LHK, begitupun kesehatan dan lain-lainnya. Tapi saya memahami ini sebenarnya untuk bagaimana Kementerian Desa bisa hadir di tingkat tapak, gitu. Untuk pengembangan desa wisata, Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan, terima kasih ya, ini desa wisatanya. Kementerian terus berkoordinasi juga dengan tim kami, sudah turun ke lapangan, dan menurut saya udah benar gitu, bangun homestay, toilet, gazebo itu permasalahan yang karena harus inklusif wisata di desa itu. Kalau kemudian yang masuk juga orang luar dan lainnya, ya buat apa ada wisata di desa itu? Masyarakatnya nggak terlibat. Jadi kalau rumah-rumah mereka bisa jadi homestay juga bagus gitu. Kalau bisa jumlahnya ditambah gitu di Kaltim, karena kita juga destinasi wisata kita banyak sekali di sana. Kemudian untuk pengembangan ekonomi dan investasi desa, PDT dan Trans, tentu kami terima kasih ada bantuan BUMDes, sambil didorong juga program-program yang lain. Itu bukan hanya bantuan BUMDes, tapi terkait pengembangan ekonomi dan investasi ini, mungkin peningkatan kapasitas, ya, pelatihan dan lainnya bisa diarahkan di Kaltim untuk BUMDesnya. Kemudian yang terakhir, Bu Dirjen Trans, ini sengaja saya terakhir karena Ibu Dirjen pernah berkunjung bersama saya di Kaltim. Saya ingatkan Bu, karena saya lihat jangan sampai lupa gitu. Ibu kan udah merasakan tuh kota terpadu mandiri yang dibangun sejak tahun 2009 malah jadi hutan. Ya, pohon-pohonnya lebih tinggi dari bangunan. Bahkan di dalam masjidnya plafonnya ditumbuhi-tumbuhan. Ya, saya percaya bagaimana kawan-kawan Kementerian Desa, khususnya Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi, mengkrit kegiatan yang harapannya terkait jembatan, jalan, ya, di kawasan transmigrasi yang ada di Pasir, di Kutim itu, termasuk kemudian rumahnya itu udah tua-tua. Kalau bisa dibangun lagi yang benar-benar layak dia sebagai manusia yang ditransmigrasikan ke situ. Kami nggak ada masalah dengan transmigrasi itu, kami menerima sekali gitu. Tapi harus pemerintah hadir, karena saya banyak bantu lewat BSPS. Padahal rumahnya tuh betul-betul udah jabuk istilahnya kalau kami itu, sehingga saya pikir pembangunan rumah layak huni di kawasan transmigrasi di Pasir, di Kutim itu harus bisa prioritas, Bu Dirjen, termasuk penuntasan kota terpadu mandiri yang ada di Maloy di Kutai Timur. Saya agak minta atensi itu, karena kalau memang nggak bisa, sudah nggak ada uangnya, cabut aja itu statusnya kota terpadu mandiri itu, daripada jadi beban gitu. Saya pikir beban Kementerian Desa juga kalau dinilai kan,
belum ya. terrealisasi. Dipersingkat, Pak. Ini udah mau habis pimpinan. Memang sebagai penutup saya minta izin serahkan usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.